Tapi kalau gue lihat sekarang ada naratif shift ya, dimana kemarin Saylor sempat di interview sama The Block bro, dia bilang Bitcoin tuh kayak steel, ya Solana sama Ethereum tuh kayak beli ini apa batu bata gitu. Kayak lo mau bangun gedung nih, mau pakai steel atau batu bata dia bilang. Jadi dia menganalogikan Ethereum tuh kayak batu bata gitu, teknologi yang kuno. Gimana tanggapan lo bro? Karena Ethereum kan dulu kita sempat bahas ya yang analogi gua ini jualan bakso. Jualan bakso bikin duit 100 juta sebulan tapi dijual toko bakso itu dijual 20 M. Itu Ethereum bro. Price to earning 200 dulu. Sekarang 400 kali. Gimana menurut lo? Aset masa depan digital ini yang katanya layer 1. Fondasi dari yang dia bikin layer 2. Tapi kalau layer 1 kan itu ibarat kota ya. Itu tanahnya, gedungnya itu layer 2. Tanahnya dari tai, gedungnya yang tadi dibikin jadi tai juga. Jadi Ethereum memang pada masanya itu yang terbaik. Ya. Karena dia memberikan ya terobosan untuk dibangun berbagai decentralized application. Ya. Dan problemnya dengan sentralisasi Ethereum ya atas beberapa platform-platform yang ada di dalamnya. Kalau Ethereum-nya sendiri itu nggak perform ya, payungnya ya ini buat air hujannya ini dia akan turun ke bawah ya. Ini kalau kita lihat berbagai projects dibangun di Ethereum, yang mana ini pasti difilter hanya yang paling besar ya, dari 398. Kita lihat dengan ETH yang nggak perform dan overall market yang turun, ya kita lihat lah ya Lido performanya gimana ya, minus 20% 30 hari terakhir ya. Active usernya ini bahkan juga udah drop setengah bro, drop 50%. Itu sama aja kayak ada bank dari kayak 1 juta usernya itu terus kayak dalam sebulan itu usernya jadi tinggal 500.000 ya. AAV juga sama ya, drop. Uniswap ini bisa teman-teman lihat, Ethena drop signifikan. Platform DeFi baru juga, Morpho juga turun signifikan. Jadi ya kita melihat lah ya bagaimana Ethereum ini memang pada zamannya waktu itu it was legendary. Tapi balik lagi, sebenarnya satu tesis yang paling oke ya buat apakah teman-teman harus beli ETH atau enggak. Itu adalah blind question yang menyatakan kalau apabila Ethereum itu tidak dirilis beberapa tahun yang lalu, tapi dirilis di 2025 ini, dengan teknologi yang ada dia sekarang, apa kalian mau beli atau enggak? Enggak jawabannya. Ya, karena ada banyak sekali ya layer 1 lain yang lebih oke ya. Contohnya juga sekarang rising star itu kan Sonic. Dari Andre Cronje yang sebelumnya dari FTM. Ya. Dan akan selalu ada layer 1 baru, ya akan selalu ada tempat baru. Dan bahkan kita ngomong lah berbagai layer 1 ya seperti Solana pun juga back to square one lagi, price action wise. Dari dia 1 tahun yang lalu. Jadi 1 tahun dia naik 170%, sekarang udah balik lagi ke titik di mana dia naik. Jadi overall layer 1 ini memang sangat diperebutkan ya eksistensinya dan juga fiturnya. Maka dari itu adalah pertanyaan yang harus teman-teman tanyakan. Kalau Ethereum tuh dirilis di 2025 dengan teknologi yang ada sekarang, apakah kamu mau beli atau enggak? Menurut gue layer 1 winner clear sih, harusnya BSC ya bro ya menang sekarang. Dari semua segi transaction volume, dari segi ya mungkin kita ngomongnya enggak levelnya BSC ketika 2021 ya. Karena masih nowhere near the top ya kalau kita ngomong itu juga semua ya dibandingkan dengan 2021. Tapi kalau kita ngomong ya secara overall performance ya ini dia memang lagi turun ya BSC, tapi itu nggak turun-turun banget ya. Kalau teman-teman bandingkan dengan layer 1 yang lain ya. Dan ya ini nggak sejauh ya turunnya dibandingkan dengan ya kita ngomong Ethereum. Ya, ini relatif ya masih oke ya price action wise untuk BNB Chain sendiri, karena ya komitmen dari sisi juga ya. Setelah mendapatkan lagi ya kemerdekaannya, yaitu adalah dia keep on building. Ya yang kita lihat pun juga. Teman-teman perhatiin ya. Biasanya ketika dulu CZ itu masih dihukum, itu hampir semua token-token yang rilis di berbagai centralized exchange yang perpetual itu selalu dari jaringan Solana. Tapi sekarang ini hampir semua token-token yang rilis itu hampir semua dari jaringan BNB. Ini berarti apa ya? BNB udah mulai on the go ya untuk mulai mengambil ya tahtanya kembali. Karena ini exactly kalau kita lihat Februari 2025 ini adalah lonjakan ya yang sangat signifikan dari revenue-nya ya. Seakan-akan ini kayak monsternya coming back ya kalau kita lihat ya. Dari active user, dari revenue dan lain sebagainya ya. Ini kita bisa melihat lah ya.
Bahkan ketika kita ngomong ya Februari 2025 juga relatif masih merah ya. Tapi ya BNB Chain itu udah mulai rame lagi ya, dan makanya itu menjadi salah satu naratif yang bisa kita fokuskan ya, itu adalah pergerakan dari layer 1 BNB. Betul.